Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Baiklah, perkenalkan, saya CGP Katarina Purdangani Ersam, SPD. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan yang ketiga ini. Saya berasal dari Kabupaten Manggarai. Ini adalah tugas modul 1.1, yaitu alur merdeka, membuat video demonstrasi kontekstual. Berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendakan kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka mampu dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, tetapi bukanlah memperbaiki dasar dari hidup dan tumbuh itu. Uraian tersebut akan lebih jelas jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, lalu memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan juga lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat-kodratnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya ia memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam, bahkan dapat menghasilkan tanaman padi menjadi lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetaplah mustahil. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Meskipun pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Jika anak tidak baik dasarnya, maka anak perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Dengan tuntunan, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Juga, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Tidak sedikit anak-anak yang baik dasarnya, tetapi karena pengaruh dari keadaan yang buruk, kemudian menjadi orang jahat. Pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Pendidikan harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Pendidikan tersebut hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna, dan berpengaruh di masyarakatnya, yang juga memiliki tanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan juga berkeahlian.
Langkah konkret yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran adalah membuat rancangan atau mendesain proses pembelajaran yang menginternalisasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Langkah ini perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan secara bersama-sama di sekolah, bahkan jika diperlukan menjadi bagian dari visi misi dan tujuan pengajaran di sekolah. Dukungan dari semua pihak, fasilitas yang tersedia, serta kemauan diri untuk selalu belajar dan mengembangkan diri merupakan kekuatan untuk menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan terutama pada pola-pola pembelajaran yang dilakukan selama ini. Proses menuntun anak harus diberikan porsi yang lebih dan diutamakan dari proses mengajar anak. Baik, itu saja yang bisa saya uraikan berkaitan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara di dalam modul 1.1 ini. Sekian dan terima kasih.